Selamat siang pemirsa, saya Siti Isneninur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Truk bermuatan getah pinus tanpa dokumen diamankan polisi Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Saling klaim kelompok tani bentrok dengan OKP di Deli Serdang. Bupati Batubara serahkan wakaf Al-Quran ke 10 lembaga Islam. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sejumlah rumah di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Minggu malam kemarin porak-poranda diterjang angin puting beliung. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. 4 unit rumah rusak parah di Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, akibat cuaca ekstrim dan terjangan angin puting beliung. Sopian, warga yang rumahnya rusak berat mengatakan, angin puting beliung sempat berputar-putar tepat di belakang sebelum menghantam rumah miliknya dan warga lain. Ia dan keluarganya hanya bisa pasrah dan berlindung saat angin menghantam rumahnya. Ia juga mengatakan hingga saat ini rumahnya tidak bisa ditempati akibat rusak parah. Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah dan BPBD Kota Tebing Tinggi. Jam berapa ini Pak kejadiannya? Kejadiannya kita jam 10, lebih kurang jam 10 lewat lah, setengah 11. Jadi malam itu saya pulang dari terawih, angin belum begitu kencang, cuman hujan udah turun, ya kan. Tiba saya di rumah setengah jam, tiba-tiba baru dia angin puting beliung itu dari belakang, dia nyambar itu belok-belok di belakang sampai tembus ke belakang rumah kami, menghantam rumah kami, ya kan, sehingga seng-sengnya itu semua rabung-rabungnya terbang keluar di jalan sana. Bantuan dari pemerintah? Sampai saat ini belum ada bantuan, cuma sudah ada keluar mengeceknya, hanya sebatas itulah. Kami mengharap sekali bantuan secepat mungkin pada pihak-pihak yang ingin istilahnya pada kami lah istilahnya ya. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Wahid Sitorus ketika dikonfirmasi tidak berada di kantornya. Saat dikonfirmasi melalui handphone seluler, juga tidak mengangkat telepon dari awak media. Alex Keringging melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Polisi Khusus Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyeludupan getah pohon pinus yang diduga tidak memiliki dokumen lengkap. 17 ton getah pinus yang dikemas dalam puluhan karung tersebut dibawa dari Kabupaten Toba. 2 truk bermuatan getah pinus diamankan petugas di pintu gerbang tol Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Penangkapan 2 unit truk berisi getah pinus berawal dari informasi masyarakat maraknya penyelundupan getah pinus yang dicuri dari hutan pinus di Kabupaten Toba. 3 hari dilakukan penyelidikan, petugas akhirnya berhasil mengamankan 2 truk bermuatan getah pinus tersebut. 2 supir dan 1 kernet truk diamankan dalam penangkapan dan kini masih dalam pemeriksaan. Kepala Dinas Kehutanan Sumut Haryono dalam keterangannya mengatakan truk bermuatan getah pinus ini tidak dilengkapi dokumen sistem informasi hasil hutan bukan kayu atau SIHHBK. Menurutnya, 17 ton getah ini diambil dari hutan di daerah Sipahutar yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Toba. Amankan sekarang 2 orang supir dan 1 orang kernet. Itu akan kita serahkan ke Polda atau kemana tuh Pak? Kita proses dulu, kan kita punya penyidik. Ya, PPNS kita punya. Kan kalau kita punya, kita proses dulu. Kalau ternyata terbukti Pak? Kalau ternyata terbukti, kita akan lanjutkan. Kita usahakan jadi P21 sebagaimana yang sudah kita lakukan pada kasus-kasus sebelumnya yang kita tangani. Penyidik Kepolisian Hutan Provinsi Sumatera Utara masih melakukan pemeriksaan.
Polisi Kehutanan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah Sumatera Utara dalam memerangi aksi pencurian dan penyelundupan getah pinus. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution copot Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi dengan alasan dianggap tidak merespon perintah perbaikan penanganan masalah COVID-19. Sementara ini Wali Kota Medan menunjuk Syamsul Nasution sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan. Setelah melakukan pencopotan terhadap salah satu lurah di Kota Medan, kini Bobi Nasution mencopot jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi. Pencopotan tersebut dikarenakan Edwin dinilai lambat dalam menangani penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Bobi mengaku sudah selalu mengingatkan untuk cepat dan tanggap dalam penyelesaian penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Ia juga menjelaskan selama menjabat sebagai Wali Kota Medan, penanganan COVID-19 merupakan salah satu program unggulannya. Namun sejauh ini Dinas Kesehatan Kota Medan belum memenuhi ekspektasinya dalam menghadapi COVID-19. Ia juga menyinggung permasalahan kesehatan yang juga terus menumpuk sehingga perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan mulai dari pendapatan hingga penanganan tidak maksimal. Untuk sementara Bobi Nasution menunjuk pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan akan dijabat oleh Syamsul Nasution. Syamsul sebelumnya adalah Wakil Direktur RSUD Pirngadi. Sedikit terkait dengan pencopotan Kadis Kesehatan gimana? Oh ya. Ya ini kan sudah selalu kita ingatkan masalah COVID, saya sudah sampaikan berkali-kali. Masalah COVID ini penyelesaiannya adalah program utama kita juga. Kemarin juga beberapa hari setelah saya dilantik, kita sama-sama tahu permasalahan kesehatan ini juga terus menggunung, menumpuk, dan saya selalu meminta perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, mulai dari pendataan sampai penanganan. Tapi ini belum bisa terjadi, oleh karena itu untuk percepatan saja. Untuk percepatan dalam penyelesaian masalah COVID, maka kita sesuaikan dengan gerak dan langkah kita hari ini. Ini itu, Pak. Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sempat menegur Wali Kota Medan terkait keramaian di Kesawan City Walk yang dinilai telah melanggar aturan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Saling klaim kelompok tani bentrok dengan OKP di Deli Serdang. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, buntut dari aksi perebutan saling klaim lahan berujung bentrok fisik dari kelompok tani dengan organisasi kepemudaan yang berpihak pada pengusaha pengembang. Peristiwa ini terjadi di Jalan Meteorologi, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi bentrok dan saling dorong terjadi di lahan garapan milik PT Perkebunan Nusantara II di Jalan Meteorologi, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kericuhan terjadi lantaran petani dan warga saling adu mulut dan saling dorong. Tindakan tersebut terjadi setelah organisasi kepemudaan mencoba memasang pagar pembatas lahan seluas 10 hektar yang sebelumnya sudah ditanami oleh petani sebagai tanaman sumber penghasilan petani. Pihak organisasi kepemudaan mengklaim melaksanakan eksekusi lahan sesuai arahan dari oknum pengusaha yang memiliki hak atas lahan tani. Petani yang menolak lantas berujung saling adu mulut hingga saling dorong dan bentrok fisik. Organisasi kepemudaan berdalih akan mengembalikan fungsi lahan seperti semula dan dilarang untuk diusahai di atas lahan tersebut. Permasalahan lahan ini, Pak, ini kami masyarakat tani, kami diserang oleh UKP, Pak, yang baju lore-orek. Jadi sampai udah 2 hari ini, Pak, sampai hari ini, sampai tadi anak-anak disorong, ada sampai nangis-nangis dan nangis, kasihan tadi orang itu, Pak. Alasan mereka apa, Pak? Alasan orang itu nggak tahu kita, Pak.
dari penembang itu, si penembang itu kita pun nggak tahu kenapa tiba-tiba ini mau ditembok. Kami melihat tembok itu dari sana, Pak. Jadi makanya kami bergerak. Hal senada juga dilakukan petani yang mengklaim memiliki hak atas tanah garapan tersebut. Petani berdalih bahwa lahan tersebut diusahai dan ditanami tanpa sengketa pihak lain sehingga memiliki hak kewenangan. Petugas dari Polsek Percut Seituan yang mengetahui kejadian tersebut langsung meredam kericuhan hingga situasi kembali kondusif. Hari ini ada aksi dari kelompok tani yang sama-sama itu adalah lahan sebagian dari yang saat ini dipagar. Jadi untuk saat ini Kapolres Seituan untuk menghentikan pemagaran, antisipasi kita adanya bentrok. Dalam waktu dekat kelompok tani dan pemilik lahan akan kita mediasi di kantor kepala desa ataupun kantor camat. Warga meminta pihak pengembang memberhentikan proses pemagaran lahan hingga adanya mediasi antara warga dengan pengembang. Jika tidak ada kesepakatan, warga akan terus melakukan aksi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, bulan Ramadan yang penuh berkah. Pemerintah Batubara menerima 1.000 wakaf Al-Quran dari Yayasan Amirul Ummah Malaysia. Wakaf Al-Quran tersebut nantinya akan disalurkan ke masjid, lembaga Islam, dan rumah tahfiz Quran di Batubara. Dalam sambutannya, Bupati Batubara Zahir berterima kasih kepada Yayasan Amirul Ummah di Malaysia atas pemberian 1.000 Al-Quran tersebut. Penyerahan wakaf Al-Quran kepada pemerintah Batubara ini turut dihadiri Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Persatuan Umat Islam, dan Ketua TPPKK Batubara Maya Indria Sari Zahir. Sebanyak 200 Al-Quran diserahkan kepada 10 lembaga Islam dan rumah tahfiz Quran yang hadir di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara di Komplek Kuala Tanjung, Batubara. Ya, kita bersama Pak Emnu, DPD RI kita, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dapil Sumatera, Pak Emnu bersama dengan PUI, Persatuan Umat Islam Sumatera Utara dan Kabupaten Batubara mendapat bantuan, menyerahkan bantuan Al-Quran 1.000 ke Kabupaten Batubara. Dan itu telah diserahkan tadi juga kepada beberapa organisasi keagamaan. Ada masjid taklim, ada masjid, ya, ada rumah tahfiz, ada organisasi keagamaan lainnya. Nanti malam di masjid di Mangke Baru kita serahkan 500-an. Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik, berkat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nantinya keseluruhan wakaf Al-Quran tersebut akan diserahkan ke masjid-masjid dan rumah tahfiz Quran lainnya yang ada di Batubara agar dapat dibaca, dipelajari, dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, Dusun Martonabala berada di Desa Manalu, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan kurang perhatian dan sentuhan tangan pemerintah. Informasi ini didapat ketika beberapa awak media mengunjungi Dusun Martonabala, Desa Manalu pada 23 April lalu. Seperti inilah situasi Dusun Martona Bala Desa Manalu yang berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Dolok Sanggul, memiliki penduduk 49 kepala keluarga dari total 400 kakak penduduk Desa Manalu Pakat. Keindahan hutan alam yang masih asri dan udara yang masih segar, serta lahan persawahan penduduk yang hijau hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki menurun jalan setapak berbatu dan mendaki tebing terjal melewati jembatan alam selama 2 jam. Kepala Dusun Martona Bala Tambang Manalu didampingi warga setempat menjelaskan, pihak pemerintah sebelumnya telah membuka akses jalan ke desa terdekat sekitar 10 tahun silam, akan tetapi hingga saat ini belum juga mendapatkan perhatian pemerintah. Tambang Manalu mengungkapkan untuk mengangkut hasil pertanian berupa karet,
Petai, durian, serta hasil pertanian lainnya harus membayar mahal untuk bisa sampai ke desa tetangga terdekat. Biaya ojek per orang dikenakan Rp70.000. Terlebih lagi untuk ongkos bahan bangunan yang sangat mahal. Tambang Manelu berharap agar pemerintah memperhatikan akses jalan yang saat ini masih belum memadai agar taraf hidup warga bisa meningkat. Tanggapan saya, kalau bisa pemerintah harus memperhatikan dusun kami di Sumatera Barat. Karena gimana Pak ya, mau keluar aja udah susah ini Pak. Dan naik motor juga susah, jalan kaki juga susah. Kalau boleh pemerintah memasang hutan memperhatikan pembangunan di daerah kami ini di Sumatera Barat, Desa Manelu. Jarak tempuhnya sama 1,5 jam gitu. Nah, 1,5 jam lah. Bapak Presiden memperhatikan dusun kami yang tertinggal. Bapak Presiden Jokowi, kalau boleh dibangunlah jalan ke sini, biar kami dapat merdeka gitulah. Memang udah merdeka tapi jalannya belum merdeka gini. Wakil Bupati Humbahas Olwana Baban berterima kasih pada awak media yang sudah meninjau langsung ke Dusun Martona Bala. Dirinya berjanji akan langsung meninjau Dusun Martona Bala untuk bertemu langsung dengan penduduk setempat serta mengusulkan pembangunan jalan ke Dusun Martona Bala. Terima kasih, kami akan berupaya semaksimal mungkin agar desa yang terisolasi yang ada di Martona Bala akan kita wujudkan menjadi bisa nanti masyarakat mempunyai jalan yang sekarang ini mungkin jalan setapak, tetapi untuk ke depan kita harus benahi. Karena sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden beberapa hari yang lalu kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menyentuh pembangunan itu sampai ke desa terpencil. Jamarin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan warga Dusun Lau Mulgap, Langkat, Sumatera Utara beramai-ramai melakukan gotong royong membersihkan sumber mata air yang satu-satunya dimiliki warga dusun. Membersihkan sumber mata air menjadi pekerjaan rutin warga dusun untuk menjaga pasokan air. Warga Dusun Lau Mulgap, Desa Garungan, Kecamatan Koala, Kabupaten Langkat beramai-ramai melakukan pembersihan di lokasi sumber mata air yang satu-satunya dimiliki warga dusun. Selama ini untuk keperluan rumah tangga dan juga keperluan pertanian, warga Dusun Lau Mulgap selalu kesulitan untuk mendapatkan air bersih, mengingat kondisi tanah tempat warga tinggal yang berada di tempat tinggi. Untuk menuju lokasi mata air harus ekstra hati-hati, mengingat lokasi sumber mata air hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki dan menurun dengan kemiringan hampir 30 derajat. Warga membersihkan sumber mata air karena di sekitarnya banyak ditumbuhi tumbuhan liar serta sampah yang menyebabkan aliran mata air menjadi tersumbat. Mata air di Dusun Lau Mulgap terasa sangat segar dan jernih. Warga akan mempertahankan mata air yang keluar dari batu-batu besar dengan cara membersihkan areal sumber mata air dan melakukan penanaman pohon. Airnya nih Bang? Segar Bang, bagus, bersih kali Bang, jernih. Bang, jadi upaya untuk mempertahankannya bagaimana nih Bang? Ya, lahan ini akan kita hidupkan kembali dah. Bang, kegiatan bersih-bersih warga desa? Ya, kegiatan bersih-bersih warga dusun dalam arti gotong royong membenahi mata air tualang ini untuk kebutuhan masyarakat orang banyak. Oke. Pak, rencananya mau dijadikan apa? Rencana mau dibikin bak besar untuk menaikkan air ke dusun setempat. Sangat dibutuhkan sekali nggak air sekarang ini Pak? Untuk pertanian, untuk gitu. Karena itu maka kami mengadakan gotong royong, air ini sangat kami butuhkan sekali. Untuk masyarakat, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga, selebihnya untuk bahan pertanian kami. Rencananya warga akan membangun bak penampung air dan mengalirkannya hingga ke pemukiman warga, sehingga dapat dipergunakan lebih maksimal. Gunarso KB melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, berbekal barang-barang bekas, perajin di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara bisa menghasilkan karya pernak-pernik Ramadan yang bernilai tinggi. Namun, omset penjualan menurun drastis akibat masa pandemi COVID-19.
Sebelum pandemi COVID-19, pesanan pernak-pernik Ramadan terjual hingga keluar daerah kota pematang siantar seperti Simalungun, Karo, Medan, Aceh, sampai Pekanbaru. Namun sama seperti tahun lalu, pesanan dan omset sangat menurun akibat dampak dari pandemi. Bahan baku pernak-pernik ini dibuat dari barang bekas seperti botol air mineral, kertas kardus, plastik, dan barang bekas lainnya. Para perajin di unit usaha limbah karya mandiri ini berkarya dari barang bekas yang ditampung dari masyarakat. Biasanya permintaan pernak-pernik akan membludak di 1 minggu sebelum bulan puasa. Namun kini perajin mencatat permintaan menurun drastis, mencapai 80% dan permintaan dari luar daerah hanya datang dari kota Medan. Kalau untuk tahun ini kami buat sedikit, yang utama ketupat. Baru gantungan untuk depan rumah itu pun terbatas. Itu juga terbatas. Barang bekas yang banyak kita gunakan karton, baru aqua, bekas barang-barang bekas lah itu kan aqua sama plastik. Kalau dibandingkan tahun lalu, tahun ini awal-awal bulan sebelum puasa ada pesanan dari Medan udah kami kirim. Nah, coba kita nggak tahu ke depannya bagaimana, tapi ada sedikit-sedikit yang dibandingkan tahun lalu. Baru Medan Pak ya. Ini biasanya pemesanan lebih ramai pas berapa hari sebelum apa nanti Pak? Biasanya 10 hari puasa udah mulai banyak itu. Mudah-mudahan aja. Perajin tidak memproduksi pernak-pernik dengan jumlah banyak karena ditakutkan tidak laku dijual. Bahkan perajin mensiasati membuat pernak-pernik saat ada pesanan dari konsumen. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.